بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, jamaah Masjid Darun Najah, pengajian malam Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita, waktu kita, ilmu kita, segala aktivitas dan semua yang kita usahakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kali ini agak istimewa karena waktunya antara maghrib dan isya. Kalau biasanya kan habis waktu duha, Masya Allah. Tapi kesabaran antum ada pahalanya terus, Insya Allah. Mau di hari itu, mau di waktu sekarang. Karena waktu sekarang judulnya darurat. Daripada besok Ahad tidak bisa, sekarang saja, begitu. Tapi semoga pahalanya berlimpah dan tambah. Dalam Sahih Bukhari, salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik mengatakan, la yazalun nasu bi khairin man tadharul khair. Semua orang masih saja dalam keadaan baik selama mereka menunggu kebaikan. Ya, ketika seseorang menunggu waktu sholat. Kelebihannya kalau pengajiannya habis maghrib itu begitu. Ya, sholat maghrib nunggu isya ada pahalanya. Jadi pahalanya berlipat-lipat. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, innakum lan tazalu fi salatin man tadhartumus salah. Jadi gara-garanya Anas bin Malik menceritakan hadis itu ketika Rasulullah SAW sholat isyanya belakangan. Mereka mengatakan kami tunggu, ini dalam Sahih Bukhari. Kami tunggu Rasulullah SAW enggak keluar-keluar. Hatta idza balaghal lailu syatrahu. Sampai malam hari pekat setengah malam baru Rasulullah SAW keluar, thumma sallalana thumma khatabana. Maka Rasulullah SAW mengimami salat, kemudian beliau mengatakan berkhutbah, memberikan nasihat, kemudian mengatakan innan nasa qad sallau wa raqadu. Orang-orang lain sudah salat kemudian mereka tidur. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumus salah. Sedangkan kalian nunggu salat dari tadi. Dan kalian akan selalu dicatat mendapat pahala orang yang sholat selama kalian menunggu sholat. Maka semoga betul-betul kita mendapatkan pahala itu semua. Pahala pengajian, melangkah ke masjid, menunggu sholat, dan lain sebagainya. Ikhwah sekalian, malam hari ini seperti yang diumumkan, kita akan membahas materi yang sangat istimewa. Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Ciri-ciri, karakter, pembawaan, penampilan Rasulullah SAW. Keistimewaan pembahasan ini karena yang kita bahas adalah bagaimana sepak terjang dan pembawaan Nabi SAW. Yang kedua, kitab ini disusun oleh seorang ahli hadis, sehingga yang disebutkan sebagai referensi dan dasar adalah hadis yang bersanad. Ini merupakan pembahasan yang langka dan lebih terpercaya pada saat beliau menyuguhkan sebuah maklumat atau informasi menggunakan sanad. Sekalipun sebagian sanad itu ada kelemahan. Akan tetapi para ulama mengatakan apabila kami sudah membahas tentang halal wal haram seperti dinukil dari Imam Ahmad dan juga Abdullah bin Mubarak rahimahumullah, maka mereka mengatakan idza tahaddatsna fil halal wal haram syaddadna. Kalau kita sudah sampai pada pembahasan halal haram, maka kita akan keras dalam meneliti sanad. Apakah sanad ini betul-betul semua yang meriwayatkan thiqah bisa dipercaya, kemudian hadisnya sahih atau tidak?
wa idza rawaina fil fadaili wa nahwiha tasahalna. Akan tetapi apabila yang kita bahas adalah masalah fadailul a'mal, keutamaan, pahala, dosa dan sebagainya tentang sebuah amal dan semacamnya, maka kita akan melonggarkan pembahasan penelitian tentang periwayat sanad. Termasuk diantaranya adalah masalah tafsir, kemudian pembahasan masalah akhlak, termasuk pembahasan masalah sirah. Akan tetapi sekalipun demikian bukan berarti para ulama tidak perhatian kepada hadis yang dhaif atau dhaif sekali atau bahkan maudhu', tidak. Mereka tetap perhatian, bahkan dijelaskan. Ya, dan ini merupakan kebiasaan para ulama. Mereka tidak akan membiarkan ketika ada sebuah hadis yang ternyata mungkar atau palsu, maudhu'. Ya, mereka akan jelaskan. Akan tapi yang ingin kita tekankan, ketika buku yang akan kita pelajari disusun oleh seorang ulama, seorang imam ahli hadis, maka metode yang beliau terapkan juga demikian. Diawali dengan hadis tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, disebutkan juga dalam Sahih Bukhari, dan diakhiri dengan pernyataan Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, inna hadzal haditsa dinun. Pernyataan beliau yang terkenal adalah al-isnadu minad din. Al-isnadu minad-din. Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seseorang ketika akan membahas tentang sebuah hadis, lihat sanadnya. Ya. Tidak kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, padahal tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Orang mengatakan hadis ini sahih atau dhaif. Dhaif menurut ulama ente. Kalau menurut ana sahih saja. Tidak seperti itu. Ilmu hadis ada disiplin pendidikannya. Orang belajar sampai setengah mati, rihlah, safar, melakukan perjalanan yang berat untuk mendapatkan satu hadis. Lalu tiba-tiba ada orang belakangan tidak tahu hadis itu apa. Mereka mengatakan hadis itu dhaif menurut ente, menurut ana sahih. Tidak seperti itu. Ya. Tapi ada cara untuk mempelajari. Ya. Sehingga agama ini terjaga. Dan kita mendapati bahwa para ulama selain mereka meluangkan, memberikan waktu dan semua tenaga mereka, mereka juga orang-orang yang Allah pilih. Kelebihan dalam agama ini merupakan modal yang sangat kuat untuk menunjukkan sebuah agama yang benar. Orang tidak ingin cari pengikut, tidak ingin terkenal. Membawakan sebuah hadis Nabi SAW untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk mencari ketenaran. Ya, termasuk mereka memiliki orang-orang yang berhafalan kuat. Ya, sampai sebagian para ulama khawatir lewat ke pasar akan menghafalkan suara orang-orang yang sedang bertikai sampai mereka menutup telinga karena saking ahli dalam masalah hafal. Lewat pasar ditutup, khawatir semua perbincangan orang-orang di pasar terhafalkan tidak sengaja. Kita ngapalin gak hafal-hafal, ini orang sampai khawatir kehafal tidak sengaja. Masya Allah. Ya, ini semua adalah mauhibah dari Allah Azza wa Jalla. Akan tapi ikhwas sekalian, kita ingin menyadari bahwa agama kita ini dibangun di atas landasan dalil, dibangun di atas landasan ilmu yang kuat, sehingga setiap orang yang ingin mempelajari agama ini dengan benar, maka dia akan semakin merasa kokoh agamanya, ibadahnya semakin mantap, dan dia bisa berharap Allah ridha kepada ibadahnya karena memang dia mempelajari bagaimana tata cara Rasulullah SAW sholat. Bahkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, bukan perjalanan dakwahnya, bukan bagaimana beliau berjuang, akan tapi yang dibahas lebih pada pembawaan dan sifat fisik maupun akhlak beliau. Bagaimana beliau memiliki rasa malu, bagaimana sabar beliau menghadapi orang yang tiba-tiba marah, protes segala macam. Kemudian bagaimana beliau bertutur kata, senyum beliau bagaimana, kemudian makan beliau, pakaian beliau, fisik beliau bagaimana. Apa tujuannya? Tujuan utama untuk mempelajari itu adalah merealisasikan ittiba', merealisasikan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya ikhwas sekalian, kita pelajari lebih dekat siapakah Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Imam At-Tirmidzi yang dikenal di kalangan kaum muslimin merupakan salah satu penulis kitab
As-Sunan, Sunan At-Tirmidzi. Beliau katakan, ma sannaftu hadzal kitab hatta aradtu ala ulama'il Hijaz wa ulama'il Iraq wa Khurasan hatta radu bihi. Aku tidak sebarkan buku saya ini, susunan hadis yang beliau usahakan untuk meriwayatkan dengan dari guru terus, dan beliau berusaha untuk mempelajari riwayat itu. Beliau pilih yang sahih. Beliau katakan, aku tidak keluarkan kitab ini untuk kaum muslimin sampai aku minta pendapat kepada para ulama Hijaz, Makkah dan Madinah, ulama Irak, kemudian ulama Khurasan. Aku berikan kepada mereka, kemudian mereka lihat buku itu sampai mereka rela terhadap isi yang terkandung dalam buku yang aku susun. Sampai Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Ya. Barang siapa yang memiliki Sunan Tirmidzi di rumahnya, seolah-olah di rumahnya ada Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam. Karena saking riwayat-riwayat yang beliau kumpulkan merupakan bagian dari keseharian para sahabat di zaman itu. Dan beliau ketika menyusun Sunan At-Tirmidzi, beliau berusaha untuk menyebutkan setiap hadis yang digunakan sebagai dasar argumen para ulama ahli fikih. Beliau ingat, beliau katakan bahwa saya ingat dalam Sunan At-Tirmidzi ini semua hadisnya aku susun karena semua fuqaha, semua ahli fikih pernah menggunakan hadis itu sebagai dasar argumen mereka, sehingga aku bubuhkan di situ dengan sanadnya, dan biasanya akan dikomentari oleh beliau. Ini merupakan kelebihan dari Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami' atau kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau sebutkan buku hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu fikih, kecuali 2 hadis kata beliau. Ada 2 hadis yang tidak dijadikan referensi para ahli fikih. Yang satu kata beliau, wa idza raaitum wa man syariba ar-rabi'ata faqtuluh. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang kedapatan minum khamr pertama kali cambuk, minum khamr kedua cambuk lagi, minum khamr ketiga cambuk lagi. Wa man wajadtumuhu yashrabur rabi'ata faqtuluh. Barang siapa yang kalian dapati masih minum keempat kali padahal sudah dicambuk-cambuk, maka bunuh dia. Hadis ini dhaif. Akan tapi beliau sebutkan, dan beliau katakan hadis ini bukan termasuk hadis yang biasa digunakan oleh ahli fikih. Ya. Ada hadis lain lagi, akan tetapi ini merupakan daya ingat Al-Imam At-Tirmidzi ketika beliau menyusun As-Sunan At-Tirmidzi. Dan beliau ternyata bukan orang Arab. Beliau dilahirkan di daerah Turmuz. Turmuz itu sekarang di daerah Rusia, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, daerah pecahan Uni Soviet. Ya, kalau dulu dikenal dengan Khurasan, daerah-daerah penaklukan atau perluasan kekuasaan kaum muslimin. Dari sejak zaman Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan setelah-setelahnya, kaum muslimin berhasil menyebarkan dakwahnya sampai mereka, sehingga muncullah para ulama dari sana, termasuk di antara Imam Bukhari. Imam Bukhari dari daerah Bukhara, daerah Rusia. Dan ini muridnya. Al-Imam At-Tirmidzi merupakan murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Al-Bukhari rahimahullah memuji muridnya ini. Dipuji, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta. Artinya aku lebih banyak mengambil pelajaran dari engkau wahai At-Tirmidzi daripada engkau mengambil pelajaran dari aku. Dan beliau berusia 70 tahun. Dilahirkan di negara ajam, di negara asing seperti kaum muslimin pada umumnya. Lahir pada tahun 209, kemudian meninggal tahun 279, sehingga ketika meninggal usianya 70 tahun. Akan tetapi beliau merupakan seorang ulama yang terkenal dan sebagai rujukan kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah, menukil perkataan seorang ulama tentang karakter Imam At-Tirmidzi. Beliau merupakan seorang ulama ahadul a'immah alladzina yuqtada bihim fi ilmil hadis. Salah satu imam yang dijadikan sebagai teladan dalam ilmu hadis. Wa kana yudrabu bihil mathalu fil hifdz. Beliau termasuk seorang ulama yang dijadikan sebagai simbol hafalan.
Beliau cerita sendiri, ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, kumpulan para huffaz, para penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan satu saat Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengadakan perjalanan. Kuntu fi tariqi Makkah. Aku sedang melakukan perjalanan ke kota Makkah. Wa kuntu katabtu juz'aini min hadithi syaikhin. Aku pernah menulis buku hadis yang aku riwayatkan dari seorang syekh. Jumlahnya sampai 2 jilid. Ya. Fawajadtuhu. Ternyata dalam perjalananku aku ketemu sama syekh itu. Jadi selama ini aku hanya meriwayatkan hadis beliau. Aku sampai tulis 2 jilid hanya meriwayatkan hadis beliau. Sekarang aku ketemu, aku punya kesempatan. Fasa'altuhu fa'ajabani. Maka aku bertanya banyak hal kepada beliau, beliau berikan jawaban kepadaku. Wa kuntu adhun annal mujalladaini ma'i. Aku duga, aku ngira bahwa 2 jilid itu aku sedang bawa, sehingga ketika aku tanyakan ilmu-ilmu tentang hadis itu, nanti ketika ditanya aku bisa nyimak dari buku-buku itu. Fabada'a yaqra'u bilafdhihi. Maka guru saya itu mulai membaca riwayat beliau dari lafaz-lafaznya. Sedangkan aku ketakutan, bukuku ternyata tidak ada. Ya, fa idza kana bi yadi bayad. Ternyata yang aku bawa itu 2 jilid tapi semuanya kosong. Ya. Tidak ada buku hadis yang aku bawa 2 jilid tadi. Sementara Syekh sudah mulai memberikan hadis kepadaku. Aku bingung. Ya, akhirnya aku bawa saja buku itu. Aku dengarkan saja sampai fanadhara. Guru saya melihat saya. Fawajada fi yadi bayad. Ternyata dia melihat di tanganku adalah kertas kosong. Loh, ini tadi katanya tanya hadis saya gimana? Sekarang tak bacakan hadis, ternyata dia hanya bawa kertas kosong. Hadisnya tadi kemana? Marah gurunya. Ala tastahi minni, kamu enggak malu sama saya? Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, fa'alamtuhu bi khabari. Maka aku mau enggak mau harus cerita kepada beliau. Aku lupa. Aku sangka 2 jilid itu tak bawa, ternyata ketinggalan. Ya sudah, saya jadi pendengar setia, Masya Allah. Tapi pendengar setia beliau itu, beliau ceritakan, wa kuntu qad ahfadhu kullahu. Tapi aku sudah hafal itu 2 jilid. Ya. Akhirnya gurunya ngamuk, masih ngamuk, marah, bilang, iqra. Faqara'tuha kullahu falam yusaddiqni. Aku baca 2 jilid dari hafalanku, maka guru saya tidak percaya. Akhirnya kata gurunya, istadharta qabla an taji. Kamu sudah hafalkan ya sebelum kamu datang ke sini? Kata Imam At-Tirmidzi, sudah gini saja. Hadithni bi ghairihi. Antum bacakan hadis-hadis selain yang di 2 jilid itu. Oke, akhirnya fahaddatsani 40 hadisan. Maka guru saya itu membacakan saya 40 hadis yang lain selain di buku 2 jilid yang aku pernah catat, karena sekarang sudah saya hafalkan itu 2 jilid. Akhirnya dibacakan 40 hadis dan Imam Tirmidzi mendengarkan saja. Setelah itu qala hat, ayo sekarang baca. Faqara'tuha fama akhta'tu fi harf. Maka aku baca semua 40 hadis dengan riwayatnya, aku tidak salah satu huruf pun. Masya Allah, itu hafalannya orang zaman dulu. Mirip sama kayaknya orang-orang pengajian zaman sekarang. Dengar, Masya Allah, hafal semua ini nanti. Masya Allah. Jadi Allah Azza wa Jal menjaga agama ini dengan hafalan. Di antaranya keikhlasan betul, ketakwaan para imam, keahlian mereka, pengalaman membaca, kemudian kegigihan dalam perjuangan menuntut ilmu, termasuk dalam hal hafalan. Ya. Allah Azza wa Jal menjaga Al-Quran dengan hafalan, menjaga hadis dengan hafalan. Kalau seandainya kita ingin menjadi orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga agamanya, maka sepantasnya kita menjadi para penghafal. Ya. Karena sekarang ada usaha-usaha untuk mendangkalkan hafalan seseorang dari agamanya. Bahkan metode belajar pun mulai digores. Tidak perlu dihafalkan, yang penting dipahami. Nanti pertanyaan banyak yang bertumpu pada pemahaman. Itu penting. Tapi hafalan merupakan metode yang diterapkan ulama sejak zaman dulu. Ya. Bagaimana seorang meriwayatkan hadis sampai mereka tidak salah sama sekali. Ya. Ketika mereka bisa membedakan antara hadis yang aku riwayatkan dengan hadis lain, itu merupakan keistimewaan para ulama. Dan hafalan Al-Quran juga sama.
Hafalan Al-Quran merupakan sesuatu yang dijadikan kebiasaan para ulama, bahkan sebagian mereka menganggap aib kalau tidak hafal Al-Quran. Talibul ilm, penuntut ilmu tidak hafal Al-Quran, aib sekali. Di antara contohnya adalah salah seorang ulama yang dikenal sebagai imam, tulisannya banyak, hadisnya sahih, karena beliau adalah seorang imam. Ya. Dalam biografi Uthman ibn Abi Shaybah oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah disebutkan, imamun hafidhun masyhurun walahu awham, seorang imam terpercaya, hafidh, penghafal hadis Nabi SAW, lahu tasanif, dia punya banyak karya-karya, akan tetapi dia memiliki beberapa kesalahan. Qila innahu la yahfadhul Quran, katanya beliau ini tidak hafal Al-Quran. Nah, jadi hafalan Al-Quran merupakan kebiasaan para ulama sebelum mereka mulai mencari ilmu. Dan jangan sampai kita memiliki bayangan, wah saya sudah tua, itu kayaknya sudah jatah orang-orang setelah anak, saya itu sudah harus dimaklumi. Ya, kita katakan seandainya kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka tidak ada halangan untuk menambah hafalan kita. Ya. Hafalkan surat-surat pendek sehingga ketika sholat tarawih bacaannya itu bisa ganti-ganti, tidak hanya Quraisy sampai An-Nas, Qul huwallahu ahad, inna atainakal kautsar, tidak seperti itu. Begitu ada imam membaca lam yakunil ladzina kafaru, kepanjangan ini, Ustaz besok jangan baca itu lagi. Ya. Ini kebiasaan yang karena kaum muslimin jarang untuk berkenalan dengan bacaan-bacaan yang panjang. Saya ceritakan kepada antum, ada seorang yang sudah berumur tua di Dubai, namanya Sultan Ibn Hamad Al-Ashibli. Beliau melihat ada daurah Al-Quran. Ketika usia beliau sudah 52 tahun, beliau mulai menghafalkan Al-Quran. Karena sudah sepuh, membutuhkan 6 tahun menghatamkan Al-Quran. Berarti tiap tahun bisa menghafalkan 5 juz, lumayan kan? Hatam ketika usia beliau 59. Tambah setahun 60 tahun, ya kan? Berarti usia segitu itu masih bisa untuk menambahkan hafalan. Kalau seandainya kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka tidak apa-apa, kita tambahkan 1 juz. Ya. Tapi 1 juz kebanyakan, ditawar lagi setengah juz, juz amma sudah tidak apa-apa. Ya. Tahun ini kita kumpul, kita punya hafalan dari surat An-Nas sampai surat Al-Fajr. Tahun depan ketemu lagi sudah sampai An-Naba, Masya Allah. Tahun berikutnya nambah sampai Al-Qiyamah atau sampai surat Al-Muzammil, tidak apa-apa. Dan itu ada perkembangan. Ketika bi'ah atau komunitas orang-orang penghafal sudah tercipta, kita tidak merasa berat untuk menghafalkan. Saya bacaan masih kayak gini, tapi perbaiki. Ya, kata para ulama, seorang ahli syair mengatakan, la taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala ad-darbi wasal. Jangan kamu bilang itu sudah habis itu zamannya. Sekarang kita zaman orang tua, tidak seperti itu. Tapi setiap orang yang mulai meniti jalan dia sampai. Orang yang mau mencoba dia akan berhasil. Ya. Nah, saya pernah ceritakan kepada ikhwan-ikhwan, ada seorang ibu-ibu tidak bisa ngaji sama sekali. Pejabat di kantor besar. Karena dia semangat dalam belajar mulai dari Iqra jilid 1, tidak apa-apa. Tidak malu, tidak perlu gengsi untuk belajar dari awal. Oh, kalah sama anak-anak TPA, ya nggak apa-apa. Memang kita nggak bisa ngaji. Belajar dari Iqra terus sampai akhirnya hafal 2 juz. Ya. Ikhwah sekalian, ini merupakan ciri khas keistimewaan dalam Islam ketika banyak kaum muslimin menjadi seorang penghafal. Apalagi sampai bisa menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pernah sampaikan, kenapa di tengah masyarakat banyak bertebaran hadis-hadis palsu, karena hadis sahihnya mereka jarang mendengarkan. Ikhwah sekalian, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sekalipun beliau seorang yang ajam, bukan orang Arab, akan tetapi tidak menghalangi beliau untuk belajar sampai menonjol dalam ilmu hadis. Sampai kita sebutkan tadi, beliau merupakan orang yang yudrabu bihil mathalu fil hifdz, orang yang merupakan simbol hafalan yang kuat, dan beliau merupakan orang yang ahli ibadah serta hati-hati. Ya. Disebutkan dalam biografi beliau, matal Imamul Bukhari, ketika Imam Bukhari meninggal,
lam yakun khallafa ahadan mithla Abi Isa. Beliau tidak meninggalkan seorang pewaris sehebat Abu Isa At-Tirmidzi. Nama beliau Muhammad ibnu Isa, kunyahnya Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau merupakan orang yang bisa diteladani fil hifzi wal ilmi wal wara'i waz zuhud. Dalam masalah ilmu, dalam masalah hafalan, dan dalam masalah ibadah serta kesuhudan. Wara' dan zuhud, beliau hati-hati. Ya, seorang ulama sudah sepantasnya menjadi orang yang hati-hati dalam urusan agama maupun urusan dunia. Tidak gampang, oh gini aja lah, masa kayak gitu nggak boleh. Tidak seperti itu, hati-hati. Ya, dipelajari dalilnya boleh atau tidak. Tidak segera mengambil keputusan sebelum bertanya. Kebanyakan orang, oh saya terlanjur begini. Ya. Kalau memang terlanjurnya dulu belum tahu dan belum belajar, tidak apa-apa. Tapi terkadang orang malas untuk bertanya. Yang penting maju dulu, untung dulu, baru tanya. Oh ternyata tidak boleh ya, berat untuk meninggalkan. Nah, seorang alim, seorang talibul ilm, penuntut ilmu syar'i, sudah sepantasnya berhati-hati dalam mengambil sikap. Dan ini ya ikhwah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah merupakan seorang imam yang memang dikenal dengan kelebihan tulisan, kelebihan hafalan, kemudian dalam masalah ibadah. Dan beliau di antara tulisan yang dipuji oleh para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah merupakan kitab yang membahas tentang sifat dan ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dikatakan asy-syama'il, syama'il itu artinya adalah ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita sebutkan tadi, bukan hanya perjalanan dakwah, perjalanan pindah dari Makkah ke kota Madinah, perjalanan perjuangan jihad dan segala macam, akan tetapi lebih kepada ciri-ciri fisik maupun pembawaan beliau. Bahkan termasuk ketika berjihad, yang dibahas bukan menang berapa, kemudian kalah berapa rampasannya, kemudian kapan terjadi, tidak. Akan tetapi bagaimana pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaian beliau, sandal, sepatu beliau, bahkan mighfar. Mighfar itu adalah topi untuk melindungi kepala dari serangan senjata musuh. Disebutkan. Dan semua menggunakan sanad. Agar kita bisa mempelajari, ternyata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kita bisa ketahui bagaimana tata cara beliau. Kalau ada orang yang mengaku saya cinta, maka dia bisa ditanya kesungguhan dan keabsahan cintanya kepada Rasulullah SAW dengan cara seperti ini. Ya. Bagaimana seseorang mengatakan saya cinta kepada Nabi SAW sementara tidak kenal sama sekali? Termasuk ketika banyak orang yang mengaku saya melihat Nabi SAW dalam mimpi. Saya mimpi ketemu Rasulullah SAW, suruh milih nyoblos partai ini. Ngawur sekali. Ya. Maka ikhwah sekalian, di antara manfaat seorang belajar bagaimana ciri Nabi SAW, kalau dia mimpi ketemu Nabi SAW, dia tahu cirinya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, man ra'ani fil manami faqad ra'al haqq, fa inna syaitana la yatashabbahu bi. Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat aku di tidurnya pada saat mimpi, maka dia betul-betul melihat aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai tubuhku, tidak bisa menyerupai aku. Dan ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak bisa menyerupai. Akan tetapi syaitan bisa ngaku, datang mengatakan aku adalah Nabi SAW. Ya, kamu pergi ke hutan sana, tiarap. Ya. Apa itu? Kata orang semedi. Ya. Kalau orang semedi, ya, otomatis dia tidak sholat jamaah, dia tidak menafkahi keluarganya, kemudian dia tinggal menjauh dari kaum muslimin, dan semedi bukan ajaran Islam. Ya. Kok dikatakan itu adalah salah satu tradisi untuk mencari karomah? Maka tidak benar. Sekalipun dia mimpi mendapatkan wahyu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di mimpi, kemudian bentuk tubuhnya bagaimana? Pakai dasi, cukur jenggot, kemudian orangnya nyuruh saya untuk mengambil partai tertentu. Ini ngawur,
Ya. Dalam hadis yang akan kita bahas, Mukhtasar Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, dalam buku ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ada seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Farisi. Yazid Al-Farisi mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sahih dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dia mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'al haqqa fa inna syaitana la yatashabbahu bi." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melihat aku di mimpi, maka betul-betul dia telah melihat aku benar. Ya, karena syaitan tidak akan mampu untuk berusaha menyerupai aku. Akan tetapi beliau tanya kepada orang yang mimpi, "Hal tastati'u an tan'ata hadzal rajul alladhi ra'aitahu fil manam?" Apakah kamu bisa menunjukkan ciri-ciri orang yang engkau lihat di mimpi sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fawasafahu. Kemudian orang itu memberikan ciri-ciri yang beliau lihat. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Law ra'aitahu fil yaqadhah mastata'ta an tasifa fawqa hadza." Seandainya engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, maksudnya engkau termasuk orang sahabat Nabi yang melihat Rasulullah SAW langsung di depannya, maka engkau tidak bisa menyebutkan ciri-ciri yang lebih dari apa yang kau sebutkan sekarang. Karena memang Rasulullah SAW seperti itu. Di hadis pertama akan disebutkan bahwa beliau bukan orang yang tinggi, bukan orang yang pendek. Kalau ternyata aku melihat Rasulullah SAW orangnya pendek, maka salah. Kalau mereka mengatakan tinggi sekali seperti orang Eropa, salah juga. Ya. Badannya bidang, rambutnya antara lurus dan keriting. Ya. Kalau ada orang mengatakan, wah Rasulullah SAW bentuknya seperti ini, ya, ini jangan-jangan salah lihat. Ya. Ada seorang nabi yang dijadikan Tuhan oleh beberapa penganut, tapi gambarnya menyesuaikan daerah. Ya. Kalau daerah sini rambutnya panjang kemudian lurus, tapi kalau daerah lain gambarnya jadi keriting. Ini kan salah. Ya, masa Tuhan digambar, yang menggambar terserah keinginan dia. Tuhannya ya seperti ini, kan tidak masuk akal. Ya. Dan Rasulullah SAW saja tidak bisa diserupai oleh syaitan. Akan tetapi beliau juga perlu dipelajari. Jangan sampai ada orang menyangka dia bertemu dengan Rasul SAW, lalu ternyata orang yang muncul itu hanya ngaku. Syaitan tidak bisa menyerupai, akan tetapi kalau ngaku bisa. Dan orang bodoh saja yang bisa diakali oleh syaitan. Ya. Seperti ada orang mengatakan, aku melihat Nabi SAW benar-benar tidak mimpi depan saya. Gimana dia? Pakai jubah, jenggotnya putih semua, kemudian bawa tasbih panjang, bawa tongkat. Bilang kamu ibadahnya di sini angkat kaki satu. Ini merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak tahu bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan, di antara manfaat seseorang mempelajari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita belajar tentang ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, merealisasikan keimanan kita. Konsekuensi iman kita adalah menyebutkan, percaya, mentaati apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan kuat iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak kenal? Kita tidak mengenal beliau. Maka mempelajari seperti ini bisa memperkuat keimanan kita. Kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kita bilang tidak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak bisa bertakwa. Ya. Tidak bisa mencontoh. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri kaifa yattaqi. Bagaimana orang yang tidak tahu cara bertakwa akan bertakwa? Ya, takwa itu apa? Tidak ngerti. Loh, mau takwa gimana? Ya, loh, dia pengen mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak tahu bagaimana sebenarnya keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita sebutkan, ketika seseorang ingin membuktikan, ini adalah faedah yang kedua. Faedah yang kedua, seorang mempelajari ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk merealisasikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang pengen membuktikan kecintaan, dia pengen tampil sama, dan itu merupakan hal yang wajar. Ana pernah sebutkan kepada antum, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak suka buah labu hanya karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah labu sampai dikoreti bersih. Fama ziltu uhibbud dubba'a min yauma idzin. Aku masih selalu suka memakan buah labu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau aku bisa perintahkan orang di sekitar saya untuk mencampur masakan itu dengan labu, aku perintahkan dia. Cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat dia suka kepada apa yang disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah makanan, antum bayangkan. Masalah makanan termasuk pakaian. Karena kasih contoh pada antum. Orang lagi satru, lagi tidak suka, lagi tidak wawu kata orang Surabaya, ya. Tidak akur. Keluar, loh pakai baju warnanya itu. Kita sudah kebetulan keluar, wah balik lagi ganti, nggak mau sama dia. Itu wajar, manusiawi. Meskipun tidak dibenarkan ya kalau seandainya permusuhannya karena urusan dunia. Tapi seandainya orang seneng, pengen HP-nya sama, motornya sama, rumahnya sama, barang-barangnya sama, apalagi ngefan. Ngefan itu subhanallah, sampai tiruan pun dipakai. Pengen sama dengan yang di fan itu. Baju bola itu subhanallah, bolong-bolong dipakai aja. Karena apa? Seneng sama yang disukai itu. Ya subhanallah, ini ternyata ada orang yang pengen mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Wah dia nggak ngerti bagaimana cara mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Loh kita mau pakai sunnah Nabi SAW bagaimana kalau kita nggak kenal penampilan beliau bagaimana? Antum bayangkan, makanan saja membuat sahabat pada suka dengan makanan yang disukai oleh Rasul SAW. Bagaimana pakaiannya? Dan akan disebutkan bagaimana izar, sarung beliau, kemudian baju beliau. Kalaupun rambutnya apakah ada ubannya? Kemudian ketika ada ubannya, apakah Rasulullah SAW merubah warna uban dengan warna yang lain? Disebutkan bagaimana betapa ahlul hadis berusaha dengan rinci mengenali Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita semua. Kalau kita ingin membuktikan kecintaan kita, maka kita buktikan apakah kita kenal apa tidak. Ya. Dan kita pengen pakaian kita pakaian yang syar'i. Sampai kita mengatakan bajunya baju takwa. Masya Allah. Yang bertakwa itu bajunya. Kalau dipajang di toko orangnya nggak sholat kan sama aja, nggak bertakwa. Padahal bajunya baju takwa banyak sekali. Ya. Maka ikhwah sekalian, mencontoh bagaimana tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju itu merupakan bagian dari syariat. Caranya bagaimana? Kenali bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berpakaian. Kumisnya dipotong, jenggotnya dipanjangkan, ya. Kita katanya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW berjenggot, kok kita nggak jenggotan? Orang Indonesia Ustaz, jenggotnya tipis. Ya nggak apa-apa. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, boleh nggak saya pakai obat untuk menumbuhkan jenggot, memperbanyak jenggot? Kata beliau, kalau memang tidak ada kebutuhan darurat, tidak usah kayak gitu-gitu, kata beliau. Khawatirnya nanti ada dharar atau madarat yang ditimbulkan. Kecuali kalau memang jenggotnya tidak rata, yang sini panjang, yang sini pendek, karena sebagian orang seperti itu. Kemudian menggunakan obat itu agar sama, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kata beliau. Tapi kata beliau, kalau tidak ada kebutuhan mendesak, jangan. Saya khawatir itu masuk dalam ancaman orang-orang yang menyambung rambut, kata beliau. Ya. Makanya yang Allah karuniai jenggot, ya, disyukuri. Banyak orang pengen jenggot. Ya. Jenggot itu mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak sekali-kali beriman sampai aku lebih dicintai daripada anak, ayah dan semua orang. Istrinya aja yang bilang, jenggotnya elek mas, cukur mas, gitu. Rasulullah SAW bilang, u'ful liha, panjangkan jenggotnya. Lebih suka menyukai Rasulullah SAW. Ya, banyak loh orang suka jenggotan. Sampean nggak suka sama saya nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana seseorang taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipelajari bagaimana ciri fisik beliau, kemudian diikuti. Ya, karena memang sebagian penampilan khalqiyah. Ini yang dikatakan syama'il
itu merupakan ciri-ciri yang mencakup khalqiyah dan khuluqiyah. Khuluqiyah artinya sifat seperti malu, sabar, santun, tidak tersenyum kecuali ditahan dan sebagainya. Kemudian ada khalqiyah. Khalqiyah itu penciptaan badan. Rasulullah SAW selalu dalam kondisi sempurna. Ya, sempurna, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak gemuk, tidak kurus. Kemudian beliau juga rambutnya rata dan sebagainya. Ya, itu kita tidak bisa. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku jasad seperti Rasulullah SAW. Itu merupakan doa yang tidak bermanfaat. Mending bagaimana caranya agar keimanan kita kuat. Itu saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta neko-neko, enggak ada manfaatnya. Maka para ulama pun membahas, jangan sampai kita terjerumus ke dalam i'tida fid du'a. I'tida fid du'a itu artinya tidak sopan dalam berdoa. Minta agar kita dikasih tempat di surga bersama para nabi. Itu merupakan doa yang tidak sopan. Ya, ibadah antum sudah seberapa kok minta surga para nabi? Ya, maka kita ingin mencontoh bagaimana ciri maupun karakter dan pembawaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tujuannya adalah agar seseorang bisa mendapatkan hiburan ketika kita tidak bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menceritakan apabila kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita seolah tidak mampu untuk memandang wajah beliau, malu dan haibah, wibawa beliau. Tapi sekarang orang belakangan, kita pengen mendapatkan apa yang mereka ketahui. Maka setidaknya dengan mempelajari sifat-sifat dan ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kemudian tertutup dari kesempatan itu. Seorang syair mengatakan, in fatakum an tarawhu bil uyuni fama yafutukum wasfuhu hadhihi syamailuhu mukammalu dzati fi khalqin wa fi khuluqin wa fi sifatin fala tuhsa fadailuhu. Orang Arab ahli syair mengatakan, kalau kalian sudah tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala, maka setidaknya kalian bisa mengenali dengan sifat-sifatnya. Inilah ciri-ciri beliau. Seorang yang Allah ciptakan sempurna badannya. Ya. Dari khalqiyahnya, fisiknya, penampilan secara lahirnya, kemudian secara batin, khuluq atau akhlaknya, termasuk dalam segala sifatnya, semua memiliki fadail atau keistimewaan yang sampai tidak bisa dihitung. Dan ikhwah sekalian, orang yang mempelajari hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bertambah imannya. Keimanan kita bisa bertambah karena kita ingin hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan begitu, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau meninggal tahun 181 Hijriah. Beliau seringkali menyendiri di rumahnya, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh orang-orang kampungnya, "Ala tastauhish?" Antum tidak merasa kesepian, sendiri, terasing setiap hari membaca hadis? Beliau mengatakan, "Kaifa astauhish wa ma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah?" Bagaimana aku merasa terasing sementara setiap hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Masya Allah, bisa menikmati. Rasulullah SAW seperti ini. Salatnya bagaimana? Kalau kita melihat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak merasa dongkol dipanjangkan imamnya itu, bacaan imamnya. Ya, saya pernah cerita kepada antum, barangkali ada salat kusuf. Beberapa waktu lalu kan ada kusuf ya, tapi nggak jadi karena hujan kan di sini. Atau antum salat kusuf tetap? Ya, sebagian orang tetap ngotot salat kusuf. Ya, salat kusuf itu salat yang berkaitan dengan melihat. Kalau ternyata kusufnya tidak terlihat, gerhananya tidak terlihat, maka tidak ada syariat untuk melaksanakan. Baik. Kita pernah kusuful qamar di Madinah. Terjadi gerhana bulan di tengah malam dan tidak diumumkan waktu itu. Tahu-tahu saja sekitar jam 1 ada orang mengumumkan. Dan Rasulullah SAW memang menganjurkan ketika seorang ingin melaksanakan sholat gerhana, maka panggilannya bukan azan akan tapi as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, dalam Sahih Bukhari disebutkan, faba'atha munadiyan yunadi yaqul as-salatu jami'ah. Rasulullah SAW memerintahkan seorang untuk memanggil kaum muslimin dengan kata-kata as-salatu jami'ah. Maka kita dengar waktu itu as-salatu jami'ah. Beberapa saat kemudian as-salatu jami'ah.
sampai akhirnya kita berangkat ke masjid. Masjidnya jauh dari kamar. Itu jam 1 malam. Kita berangkat ke sana, kemudian kita sholat. Imamnya orang Afrika, panjang bacanya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan, kana Rasulullah SAW yutilu fil qiyami nahwan min qiraati suratil Baqarah. Rasulullah SAW memanjangkan bacaan pada rakaat pertama. Antum tahu kan tata cara sholat kusuf? Alhamdulillahirabbil alamin sampai rampung, waladhdallin, kemudian baca surat, kemudian ruku', kemudian bangun baca Al-Fatihah lagi sama surat lagi, kemudian ruku'. Nah, ruku' yang kedua ini betul-betul ruku' yang akan memindahkan ke rakaat berikutnya. Baru setelah itu sujud, baru setelah itu bangun, rakaat kedua juga seperti itu. Baca Al-Fatihah, baca surat, ruku', kemudian bangun, baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat, kemudian baru ruku' yang memindahkan kepada selesainya salat. Nah, dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW membaca rakaat pertama sebelum rukuk pertama seperti Al-Baqarah. Setelah itu Rasulullah SAW rukuk dengan rukuk yang panjang. Setelah itu bangun membaca, hanya saja bacaannya tidak sepanjang yang pertama. Kemudian sujudnya panjang. Setelah itu bangun lagi. Pada rakaat kedua sebelum rukuk pertama beliau panjang, hanya panjangnya ini tidak sepanjang yang sebelumnya. Kemudian rukuk, baru bangun, kemudian membaca dengan bacaan yang panjang. Imam itu orang Afrika membaca surat Al-Baqarah sampai sekitar 15 halaman. Itu rakaat pertama sebelum rukuk pertama. Kemudian beliau rukuk, bangun, melanjutkan sampai sambung ke juz kedua. Setelah itu dia sambung lagi pada rakaat pertama. Orang sudah dongkol semua, orang sudah gini, ini siapa ini? Ya alhamdulillahnya juga lancar gitu. Kalau sampai panjang terus nyandet gitu tambah jengkel lagi. Itu lancar, masya Allah. Orang sudah gini, ini siapa ini? Sebagian keluar. Setelah sholat rampung langsung keluar. Kemudian ada salah seorang senior dari Sudan mengatakan, ya ikhwah, jazallahul imam, semoga Allah memberikan pahala kepada imam kita, telah mengingatkan kita kepada sunnah Nabi SAW memanjangkan sholat kusuf. Seandainya kita bukan orang yang menerapkan sunnah tulabul ilm, siapa yang kita harapkan akan menghidupkan sunnah itu? Ya. Nah, maka ketika kita membahas tentang tata cara sholat Nabi SAW sampai kakinya pecah-pecah, kita nggak perlu protes ketika imamnya membaca bacaan yang panjang. Ya, karena ini tata cara Rasulullah SAW dan beliau berusaha untuk meringankan umatnya, tidak sampai memberatkan mereka. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW pernah satu saat tidak segera keluar untuk sholat isya, panjang waktunya, para sahabat menunggu, kok Rasulullah nggak keluar-keluar? Akhirnya Rasulullah SAW keluar, kemudian beliau mengatakan, innahu lawaqtuha laula an asyukka ala ummati. Sungguhnya itu merupakan waktu yang ideal. Salat isya itu agak diakhirkan, seandainya khawatir tidak memberatkan umatku. Ya. Jadi Rasulullah SAW terkadang beliau melakukan beberapa sunnah yang oleh para sahabat dianggap memang terlihat itu memberatkan. Akan tetapi mereka karena cinta kepada Rasul SAW mereka rela. Salat Rasulullah SAW panjang mereka rela. Bahkan ketika riwayat yang menunjukkan salat malam panjang, maka mereka sampai berduyun-duyun, berjubel sampai dalam malam ketiga atau keempat, ajizal masjidu an ahlihi, sampai masjid penuh dari orang-orang yang akan salat, tidak cukup. Padahal tahu salatnya bakal lama. Tapi karena cinta mereka kepada Nabi SAW, salatnya seperti itu. Orang yang cinta kepada Nabi SAW tidak mungkin salatnya main-main. Apalagi ketika ada hadis Nabi SAW, asyaddun nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Orang yang paling buruk curiannya adalah orang yang mencuri dalam salat. Loh, gimana cara orang mencuri dalam salat? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala fi qiraatiha. Orang mencuri dalam salat itu orang yang tidak menyempurnakan ruku', sujud dan bacaannya. Ya, selain cepat-cepatan, loh gimana dia membuktikan kecintaan kepada Nabi SAW? Ya, termasuk dalam tata cara yang lain. Maka pembahasan ini diusahakan dapat menguatkan keimanan kita dan membuktikan ittiba',
atau membuktikan kecintaan kita dengan mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau seandainya kalian katakan bahwa kalian cinta Allah Azza wa Jalla, maka ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita pelajari. Bagaimana ciri beliau, kemudian sunnah beliau bagaimana. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegaskan di dalam Al-Quran sebagai qudwah, sebagai panutan, contoh. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diperintahkan untuk menjadi contoh dalam segala hal. Ya. Ayat itu masyhur sekali. Ada pada diri kalian, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW keteladanan untuk kalian. Maka teladani beliau. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa ayat ini merupakan aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan dasar yang paling kuat dalam perintah untuk mengikuti beliau, baik dalam perkataan, perbuatan maupun semua kondisi beliau. Nah, berpakaian, makan, keluar masuk, berangkat, kemudian sifat-sifat yang beliau contohkan, maka merupakan hal yang salah ketika ada orang yang sudah sering belajar, sudah kenal sunnah lama, hafalannya banyak, Al-Quran, hadis, bahkan sudah banyak membaca buku, kemudian akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekeliruan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan benar masalah akhlak, bukan berarti kemudian beliau bilang yang penting kalau akidahnya sudah benar aman, mau jadi Abu Jahal akhlaknya juga tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pembahasan khusus dalam masalah akhlak. Ya, beliau betul-betul tegaskan, bahkan ada seorang wanita ahli ibadah masuk neraka gara-gara tidak memperhatikan seekor kucing. Bagaimana orang yang tidak perhatian kepada kaum muslimin. Atau sebaliknya, senyum, bekher istilahnya orang Arab itu, nyambut tamu, persaudaraannya terlihat akrab dan luar biasa, orang paling sosial. Tapi ternyata giliran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mintanya kepada selain Allah. Ya, ini juga tidak mencerminkan keimanan seseorang yang murni terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka semoga dengan kita belajar kitab ini, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa membahas kitab ini. Wallahu alam, pertemuan berikutnya dibahas nanti kapan waktunya. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran dan kemudahan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang benar. Wallahu taala a'lam. Kalau ada pertanyaan setelah azan insyaallah. Wassallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.